Kang Bro, sesuai dengan request sampean, kemarin kan IWB sudah nge-share ke sampean tentang R15 yang versi 3 melawan yang 4, tapi warnanya berbeda dan sampean protes, Cak IWB harusnya yang satu warna dong biar bisa mendapatkan gambar, dan dilarang Kang Mas. Alhamdulillah saat ini IWB di Yamaha SBW, ternyata setelah kita membandingkan secara head to head, warna black ini baru kelihatan sama-sama black kelebihan dan kekurangan dari dua motor ini. Nah, yang pertama Cak, sama bisa lihat dari model depannya. Kalau kita perhatikan model depannya Cak, untuk yang R15 versi 4, jadi versi 4 yang V4 ini kita lihat bahwa memang kekuatan dari moncongnya Kang Mas. Jadi baduke pendase loh Cak yang bikin keren. Jadi dia tuh memang wajahnya itu kayak R7 banget. Dan dia menukik ya. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat dari samping banget, sosoknya tuh lebih menukik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya agak dangak, kalau ini menukik. Jadi ini memberikan strong point, kekuatan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa mukanya memang keren. Saya perhatikan, dia agak mendangak ya, jadi mendongak ke atas, tapi dia lebih reguler bentuknya. Sepertinya orang akan banyak bisa menerima bentuk untuk muka lampu ini, karena ada juga masalahnya beberapa komentar, Cak IWB kok lampunya yang baru kayak senter Hansip, astagfirullah, itu keren begitu masih dicacatin ya. Namanya selera ya, orang tuh kadang-kadang punya selera berbeda ya, kita tetap harus kita respect, harus kita hormatin. Tapi kalau dari desain, kalau dari sisi pribadi, IWB lebih suka garangnya dia, tapi memang ini lebih natural dan lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Seperti demikian. Jadi itu sosok dari depannya. Nah, sementara kita melangkah di bagian samping, Cak. Bagian samping ini, nah area untuk yang bagian tangki, kalau kita perhatikan, sama pelototin ini, tangkinya memang berbeda, Cak. Tangki untuk yang generasi baru ini direvisi total oleh Yamaha. Model tangkinya lebih menjulang, jadi dia lebih tebal ke atas, ya. Dan memang konsekuensinya di bagian sini jaraknya agak jauh ya dia. Jadi ada rasa coakan yang memang kelihatannya jadi sedikit ganjel ya, karena terlihat kopong. Bagian sini juga terlihat kopong. Sementara yang baru, yang lama itu berbeda. Yang lama kalau kita perhatikan ternyata Cak, di bagian sininya dia lebih padat dia. Kita rasain itu, termasuk juga shape dari tangkinya itu lebih sporty, berasakan. Jadi dia tuh modelnya itu melebar kiri kanan. Jadi lebih muskuler kalau kita lihat dari atas, lebih tebal ke atas kiri kanan. Sementara di bagian sininya dia lebih slim. Jadi ini memberikan feel padat. Feelnya itu padat dan juga dia jarak antara triple clamp yang depan sama dengan tengah itu memang lebih rapat. Jadi memberikan feel kokoh, padat, dan ya udah kita lihat aja seperti ini sosoknya. Jadi area ini ibu harus saya katakan bahwa Yamaha V3 lebih cakep di area ini karena lebih padat feelnya, lebih nggak banyak coakan. Kalau yang sana kan lebih compact, lebih slim. Kalau ini lebih padat, gede gitu, muscular ya, big bike look. Itu opini pribadi setelah melihat secara langsung. Dan kalau stang-stangnya sama aja. Tapi yang menarik adalah, nah sampai harus tahu Cak, ternyata dilalah. Kalau kita ngeliat secara looks memang galakan yang sana, yang lama dari tebel-tebelnya, tangki-tangkinya. Tapi secara posisi riding, IWB malah lebih suka yang baru Cak. Karena kenapa? Walaupun mungkin feel-nya kok tangkinya jadi kecilan, kok tangkinya jadi lebih slim, kok jadi nggak gagah, kok A, B, dan sebagainya. Tapi kalau dari feel riding, IWB suka ini. Karena kenapa? Dari joknya Cak. Joknya itu lebih pendek dikit dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Jadi joknya, dia tuh sedikit lebih pendek dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sementara yang belakang, yang sebelumnya versi 3 itu dia lebih nungging dan juga lebih tinggi. Sehingga kalau sampean bertinggi badan yang ya rata-rata gitu ya, lebih nyaman ini pastinya. IWB jamin sampean pasti lebih nyaman yang generasi terbaru. Jadi walaupun ada kekurangan dari sisi padatnya lebih kopong untuk yang versi baru ini, tapi secara feel ergonomi ridingnya IWB katakan ini lebih mantap, lebih lebih controllable, lebih feelnya tuh lebih enak aja dipakainya. Jadi sampean nggak akan terlalu jinjit juga, termasuk juga belakangnya lebih manusiawi. Karena satu, sampean harus tahu bahwa R15 dari generasi yang kedua dulu ya. Jadi V2 itu memang kekurangannya dulu adalah tingginya belakang Cak. Untuk boncengernya tuh, aduh Cak, kalau kita katakan sudah kayak naik tangga. Tapi time by time ternyata Yamaha terus mengimprove. Jadi IWB harus katakan improvisasi untuk kenyamanannya meningkat untuk yang versi ini. Jadi dari posisi ridingnya ya, oke, kita coba dulu ya. Jadi versi baru ini IWB rasakan Cak ya. Kalau kita lihat, karena tangkinya lebih kecil, tangkinya lebih compact ya. Jadi IWB ngerasa motor tuh lebih terkontrol. Jadi kita nggak dipaksa menggagah ya, mengangkang begini, tapi feelnya tuh, ya itu tadi, feelnya tuh kayak controllable. Jadi kita merasa nyaman aja di motor ini, termasuk juga kalau kita lihat pegang stangnya juga nggak terlalu nunduk banget.
Kalau yang dulu kan delosor ya, yang lama ya. Nanti kita akan coba yang lama itu delosor, ini enggak. Karena mungkin Yamaha melakukan revisi bagian joknya, Cak. Jadi joknya ini kan lebih pendek ya. Jadi kita ngerasa lebih apa ya, nggak terlalu dipaksa untuk ngejongor begini loh, lebih bosok nih, Cak. Jadi gitu yang dirasakan. Jadi lebih ringan juga, controllable, enak. Ya, itulah plus minus ya, looks-nya gagahan yang lama. Tapi kalau untuk feel riding-nya lebih enakan yang baru. Ya sama, tinggal pilih saja. Itu yang dirasakan. Dan juga bagian joknya, Cak. Joknya ini lebih pendek, jadi boncengker pasti akan lebih nyaman menggunakan motor ini. Itu IWB pastikan. Saman jajal aja nanti kalau saya beli ya. Jadi gambaran aja begitu. Tapi memang sih minusnya adalah yaitu tadi. Dari sisi desain, IWB harus katakan untuk bagian area ini lebih kopong dibandingkan yang sebelumnya lebih padat ya. Ini yang lama ya, yang lama posisi ridingnya. Kita benar-benar kayak nunggang motor yang tuh kan. Ini sama jijit banget nih. Lihat nih kaki IWB nih. Kalau tadi kan santai ini, dan karena tangki yang besar banget, ini memaksa sampean delosor banget. Jadi ini dari sini aja sudah ngerasa kurang nyaman ya di sini. IWB rasanya tuh kita harus benar-benar controllable ya. Terus benar-benar kayak dipaksa nunduk banget. Dan ini yang kita harus akui bahwa selalu keren, tapi ternyata untuk harian pasti menyiksa yang ini. Jadi lebih delosor, Cak. Karena dari joknya kan lebih tinggi, termasuk juga belakangnya boncengker pasti akan lebih tersisa dibandingkan dengan yang baru. Ini opini pribadi ya. Jadi gitu ya. Jadi plus minus semuanya. Jadi sampean bisa bayangkan. Tapi kalau secara looks, memang ibu katakan bagian area ini cakepan yang lama. Nah, sementara untuk di bagian samping. Nah, bagian samping ini tarikannya lihat. Perhatikan tarikannya, dia memang lebih sporty ya, lebih galak. Namun yang sana lebih dewasa. Nah, ini yang menarik. Kok dewasa? Maksudnya gimana, Cak IWB? Yaitu elegan, enak dilihat, dan juga nggak banyak coakan, Cak. Kalau yang lama, ini sama perhatikan di bagian samping sini, Cak. Ada bolongan di sini. Jadi kalau kita perhatikan, nah di sini ada bolongan nih. Coakannya lumayan di bagian sini, sementara di sana nggak ada. Jadi semuanya buntu. Ini yang memberikan feel atau apa ya? Rasanya tuh kayak lebih padat yang sana bagian bawahnya. Tapi kalau ini bagian ini padatnya yang lama, yang V3, tapi yang ini kan bolong, Cak, kopong gitu modelnya. Jadi gitu sih. Kalau belakang memang nggak banyak perubahan karena sama saja, nyaris mirip, identik. Bagian sininya ya, bagian buritanya sama saja. Jadi monggo saya perhatikan, dan kita akan melihat dari samping sebelah sini, Cak. Kenapa versi yang baru itu dia ternyata lebih landai? Jadi kalau saya perhatikan posisi lebih landai, sementara yang lama itu lebih nungging. Nah, jadi sporty yang ini sih kalau dari opini pribadi, termasuk juga desainnya. Desain itu lebih apa ya? Ini lebih enak dilihat sih, karena dia antara cover sama end cap mufflernya tuh dia nggak nyebrang gitu loh. Jadi dia tuh kayak menyelimuti hampir semuanya. Semua covernya itu menyelimuti. Jadi akan lebih terproteksi sampai dari kena por dan sebagainya. Dan dia juga kayak gini, lihatin posisinya kan. Nah, sementara yang baru agak janggalnya di sini, Cak. Ini dia tuh covernya hanya segini samping aja, dan dia melebihi daripada batas untuk end cap mufflernya. Jadi terlihat lebih apa ya? Bukan janggal sih, kaku aja, nggak enak dilihat. Ya ini aja apa? Ini hanya opini pribadi. Apapun itu memang plus minus sebuah motor, dan kalau saya perhatikan sekarang, monggo saman komen. Lebih gambut yang mana? Ayo sama jujur antara yang lama dan yang baru. Saman komen aja ya. Pasti akan ada namanya pertentangan. Pasti ada namanya selera berbeda, tapi yang jelas kalau secara looks, Ibu harus katakan bahwa yang lama memang lebih muskuler, lebih tebal bagian tangkinya, tapi secara posisi riding lebih menyiksa. Itu yang Ibu rasakan, sementara ini memang lebih mungil untuk tangki-tangkinya, bagian RSI lebih kopong ya. Tapi kalau secara looks dari samping, dari fairingnya lebih dewasa, tapi sekali lagi juga dari sisi ergonomi ridingnya lebih enak, lebih nyaman. Dan untuk harian IWB Food bahwa ini lebih enak dibandingkan dengan versi 3. Jadi itu aja sih sekilas opini Iwan Benaran buat semuanya tentang perbandingan new R15 V3 dan V4. Sekarang sampean komen saja apakah sampean suka motor yang ini atau yang itu, dan sampean harus tahu untuk motor yang V3 di Yamaha SBW ada special diskon yang luar biasa ya. Sampean harus pergunakan ini karena diskonnya gede. Jadi untuk promonya adalah diskon 4.500.000. Jadi gendeng tenan, Cak. Sampean membeli motor ini hanya dengan 33 jutaan sampai bisa memboyong. Sementara untuk yang motor standar ini ya tidak ada promo pastinya, karena namanya juga motor baru. Sampean ono wae Mas, mau ke Mas karena teko Mas. Jadi gitu. Power sama 19,3 PS, hanya beda desain dan juga beda fitur.
terserah sampean kalau tertarik ya, sampean tinggal kontak aja ke Yamaha SVW. Ya oke, jadi itu aja sih dari Iwan Banaran bersama semuanya. Semoga ini apa bukan ini ya, sekelumit aja ya bahasanya. Sekelumit Iwan Banaran tentang review komparasi black color L15 versi 3 dan 4 ini bisa memberikan sampean gambaran bahwa motor apapun itu selalu ada plus minus. Jadi tidak usah kita bingung, sesuaikan dengan kantong saja. Dan belum tentu yang baru itu lebih bagus atau belum tentu yang lama itu lebih buruk sebenarnya. Tapi pasti yang baru adalah improvisasi dari beberapa poin kelemahan masa lalu. Seperti demikian, walaupun kadang-kadang improvisasi tersebut bisa saja malah mengurangi rasa gagah atau selera kita untuk motor yang lama. Jadi itu aja informasi yang benar bersama semuanya. Dan kalau sama suka video ini Cak, jolali Kang Mas sampean like, share dan subscribe. Jolali Kang Mas sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandos.